Pemirsa, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Hendrikus Mofu, pada pembukaan rapat kerja Sinode GKI keempat di Kelasis Ayamaru, Kabupaten Maibrat, menandatangani kerjasama dengan Yayasan Jasa Aviasi Indonesia, Yajasi, dan Helvina Indonesia untuk melayani masyarakat yang belum terlayani misi pelayanan GKI. Komitmen Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mewujudkan misi pelayanan yang tidak terfokus pada penginjilan tetapi pendidikan dan kesehatan direspon positif Gubernur Domingus Mandacan karena berkontribusi membantu Pemda mengangkat masyarakat di daerah yang masih terisolir. Sebagaimana terangkum dalam laporan Daerah Membangun berikut ini. Kalau dulu kita tunggu misionaris dari luar, sekarang tenaga-tenaga kita harus utus untuk menjangkau mereka semua. Dan dua aviasi ini akan membantu kita untuk program ini. Gereja tidak boleh terperangkap dalam sebuah suasana atau tradisi yang bisa saja secara tidak sengaja menghambat peran gereja yang sesungguhnya, yakni menjadi garam dan terang bagi dunia dan bagi kita semua. Penandatanganan kerjasama Sinode GKI di Tanah Papua dengan Yayasan Jasa Aviasi Indonesia, Yajasi, dan Helvina Indonesia untuk membantu pelayanan gereja GKI di bidang transportasi udara dengan 6 pesawat dan 4 helikopter merupakan jawaban menjangkau masyarakat yang belum terlayani misi pelayanan GKI di Tanah Papua. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Hendrikus Mofu, pada pembukaan rapat kerja Sinode GKI se-Tanah Papua keempat di lapangan Ela Ayamaru hari Selasa 16 Maret 2021, menyebut kerjasama ini bukan untuk mencari profit, tetapi bagaimana mengembangkan misi layanan GKI yang sudah 166 tahun menjalankan layanan penginjilan dan meningkatkan SDM dengan program pendidikan dan kesehatan gereja di daerah yang belum terjangkau misi layanan GKI. Ini tidak dimaksudkan supaya ada munafik. Tetap penandatanganan dengan Yayasan Helvina dan Yajasi ini dalam rangka kita menggunakan fasilitas-fasilitas mereka, mendukung operasional fasilitas mereka, supaya tempat-tempat yang belum terjangkau bisa dijangkau. Kita pastikan mulai tahun ini kita akan mengutus para perintis, saya sebut dengan para perintis, kepada tempat-tempat yang baru ini. Kita akan mengangkat para misionaris-misionaris kita. Kalau dulu kita tunggu misionaris dari luar, sekarang tenaga-tenaga kita harus utus untuk menjangkau mereka semua. Dan dua aviasi ini akan membantu kita untuk program ini. Sementara terhadap pentingnya GKI mengembangkan program-program layanan gereja, diminta agar seluruh komponen gereja GKI berinovasi meningkatkan mutu layanan gereja di berbagai bidang pembangunan. Rapat kerja 4 ini dijadwalkan kembali
dan baru dilaksanakan pada Maret tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, rapat kerja 4 Sinode GKI di Tanah Papua dalam pelaksanaannya sesuai dengan amanat tata gereja Kristen Injili di Tanah Papua, maka ada 4 agenda pokok yang dibahas pada rapat kerja ini. Yang pertama ialah rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan program dan anggaran hasil ketetapan rapat kerja ketiga tahun 2019, yakni program kegiatan anggaran tahun 2020. Yang kedua ialah rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka membahas serta menetapkan program kegiatan anggaran untuk tahun pelaksanaan 2021. Serta yang ketiga ialah rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka membahas pokok-pokok kegiatan panggilan gereja yang selanjutnya akan dibawa ke dalam sidang sinode 18 tahun 2022 di Waropen. Bukan lagi program-program yang kita bahas hanya sebagai wacana saja, tetapi harus ada sebuah tindakan real, tindakan nyata. Saya sebutkan untuk tugas pekabaran Injil, maka sudah harus ada strategi baru, sudah ada langkah-langkah baru yang kita laksanakan dalam rangka menjangkau mereka yang belum terjangkau. Gubernur Domingus Mandacan mengapresiasi langkah Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mengembangkan misi layanan gereja, melayani yang belum terlayani, dan menanggapi tujuan Raker untuk mendorong pengembangan layanan gereja karena akan membantu Pemda sebagai mitra kerja mempercepat pembangunan wilayah akibat kemiskinan infrastruktur. Kita menyadari bahwa menjalani tugas dan pelayanan di tengah dunia yang terus berubah dengan dinamikanya yang tidak menentu, tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Namun kita percaya akan kuasa Allah yang terus menyertai dan memampukan kita untuk terus berkarya menghadirkan tanda-tanda kasih dan anugerah Allah bagi dunia, agar dunia tetap dipenuhi kemuliaannya sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia, khususnya di Tanah Papua. Sebagai fokusnya, Sinode GKI tetap konsisten melaksanakan misinya yang holistik bagi manusia dan seluruh umat dan alam tanpa terkecuali. Demikian Sinode GKI dituntut untuk terpanggil selalu menjaga manusia dan alam Tanah Papua agar ada hidup yang berlangsung secara damai dan harmonis. Ya, begitu kita ketahui semua bersama bahwa Tanah Papua tanah kaya, surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya, untuk itu mari, ya, saya ajak kita semua, mari kita jaga ya, alam ciptaan Tuhan ini, dan alam juga jaga kita. Kita ya, jaga hutan, hutan jaga kita jaga laut, laut jaga kita birukan langit, dan kita hijaukan bumi, kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan air mata untuk mereka. Mari kita terjemahkan kalimat ini dalam tugas dan tanggung jawab kita, wewenang kita dalam membangun Tanah Papua. Ya, Tanah Papua sejak 5 Februari 1855 ketika hamba Tuhan Otto dan Geisler menginjakkan kaki di Pulau Masinam 5 Februari 1855 dengan doa sulung bagi kita. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini sudah diberkati Tuhan.
kita semua yang ada di atas tanah ini juga sudah diberkati, termasuk yang bicara pun sudah diberkati. Nah, dengan demikian kita sudah jadi berkat dan kita bisa ada dalam dunia ini, kita bisa ada dalam sebagai kepala daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota, tapi juga birokrasi pemerintahan yang ada, tetapi juga sebagai para pelayan-pelayan firman Tuhan, sebagai petani, nelayan, pengusaha dan semuanya. Kita sudah dapat berkat ini, sekarang kita diminta dan dituntut untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Rapat kerja 4 ini merupakan rapat kerja terakhir pengurus Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022. Maka salah satu bagian yang penting akan dibahas yaitu materi amandemen tata gereja, materi pokok-pokok panggilan pelayanan gereja P4G 2022-2027 dan Renstra Sinode GKI di Tanah Papua 25 tahun. Materi tata ibadah dan pengakuan iman GKI di Tanah Papua, materi kajian pendidikan GKI di Tanah Papua, dan hal-hal umum lainnya. Diharapkan materi-materi yang sudah disiapkan oleh beberapa tim yang ditunjuk oleh BPAS akan dibagikan untuk selanjutnya dibahas dalam komisi-komisi agar mendapat masukan yang signifikan. Gereja hari ini dituntut untuk mau melihat setiap perubahan yang ada dengan berbagai dinamikanya yang terus mempengaruhi perubahan perilaku dan kehidupan umatnya dan masyarakat secara luas. Gereja tidak boleh terperangkap dalam sebuah suasana atau tradisi yang bisa saja secara tidak sengaja menghambat peran gereja yang sesungguhnya, yakni menjadi garam dan terang bagi dunia dan bagi kita semua. Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Tornagogo Sihombing, dan Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Inyoman Cantiasa, memilih menghadiri pembukaan rapat kerja Sinode GKI di Klasis Ayamaru Kabupaten Maibrat karena ingin memastikan pelaksanaan raker berjalan sesuai protokol kesehatan. Makanya kita sampai datang ke tempat ini, saya sangat mengharapkan Sinode GKI menjadi peran utama di dalam rangka untuk mensukseskan itu. Bagaimana Sinode bisa berperan utama di dalam, bukan hanya di dalam gereja, tapi Sinode juga bisa bersama-sama dengan aparat semuanya, Forkopimda, dan seluruh aparat yang ada di tanah Papua, baik yang di Papua, di wilayah Papua, Provinsi Papua maupun Provinsi masyarakat, bersama-sama untuk memberikan contoh supaya masyarakat itu menyadari itu. Vaksinasi penting adalah dalam rangka untuk membatasi angka tertularnya, untuk menunjukkan herd immunity, untuk betul-betul meminta supaya kita itu, supaya tidak banyak secara masif angka tertularnya COVID-19. Khususnya di Polda Papua Barat, di wilayah Papua Barat. Papua Barat itu hanya tinggal 558 yang terjangkit. Kita motivasi bagaimana kita bisa menyikapi itu semua supaya angka itu tidak bertambah. Kita masih situasi pandemi, ya, kita harus tetap disiplin terhadap protokol kesehatan ini. Ya, tadi sampaikan bagaimana kita harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, masuk ke suatu tempat, cuci tangan. Intinya kita hidup yang bersih. Ya, karena kalau tidak, ya kita akan terkena virus pandemi. Terus yang kedua, ya tadi penyampaian dari Bapak Bupati selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini ternyata kita saling bekerja sama. Ya, dari Bapak Kapolda, perizinan dan sebagainya. Saya selaku Pangdam di sini, ya, saya sampaikan ke Danrem dan tim bantu di sini. Ya, butuh apa? Bahwa kita tidak cukup hanya komunikasi. Kita tidak cukup dengan hanya koordinasi, ngomong begitu, tidak. Kita butuh kolaborasi sehingga kegiatan Raker 4 ini terwujud. Kabupaten Maibrat, Bupati Maibrat Bernard Sagrim selaku Ketua Panitia
melaporkan komitmen pemerintah Maibrat bersama masyarakat dan didominasi gereja mensukseskan kegiatan akbar sesuai yang diarahkan berlandaskan iman melalui doa dan tradisi budaya Maibrat untuk menjaga nama baik daerah. Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua. Kemudian tujuan adalah agar seluruh agenda dalam kegiatan raker ini dapat terlaksana dengan aman, lancar, tertib, terutama sukses evaluasi program dan sukses amandemen tata gereja di arah Sinode GKI di Tanah Papua, serta sukses dalam merumuskan berbagai rekomendasi strategis teologis yang akan ditindaklanjuti dalam sidang Sinode GKI di Tanah Papua yang jika Tuhan berkehendak akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 yang akan datang di Kabupaten Waropen. Dan juga kita pastikan untuk seluruh peserta dan delegasi bebas dari COVID-19 dan pulang dengan damai dan sukacita. Teks lain daripada raker ini adalah sukses amandemen, bebas COVID-19 dan pulang dengan damai. Peserta adalah kurang lebih 450 sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bapak Kapolda Papua Barat. Terima kasih Bapak Kapolda atas arahan dan rekomendasi, juga arahan dari Bapak Gubernur dan Bapak Pangdam untuk raker ini. Seluruh akomodasi dan transportasi disiapkan oleh panitia raker 4. Lalu waktu dan tempat rapat kerja 4 Sinode GKI dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 19 Maret 2021. Tempat pelaksanaan di Lapangan Ela di Distrik Ayamaru seperti yang kita hadiri sekarang. Kami orang A3 di Kabupaten Maibrat telah mendukung dalam doa untuk raker 4 ini agar terlaksana berlangsung sukses seturut kehendak Tuhan. Karena orang Maibrat atau orang A3 senantiasa mengutamakan doa dan harga diri atau dignity sebagai dasar untuk bekerja. Mewujudkan tujuan terbaik dari setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka atau kepada orang A3, karena kami telah mencurahkan perhatian penuh untuk menyukseskan penyelenggaraan raker ini karena berlandaskan moto orang Maibrat, doktrin Theophany dan dignity orang A3 sebagaimana tersebut di atas. Kami mohon dukungan, doa dari kesemua agar selama raker di Kabupaten Maibrat, terutama di Klasis Ayamaru, terutama selama peserta ada sini, agar kita semua lakukan pengetatan terhadap 3M dan 1B, protokol COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan wajib berdoa agar kita dalam kondisi sehat sampai dengan selesai raker ini pulang dengan selamat dan damai. Upaya Pemda dan masyarakat serta didominasi gereja mensukseskan event akbar tahunan dengan menyulap lapangan Ela Ayamaru seperti istana, menuai pujian Ketua Sinode Pendeta Andre Kusmofu saat menutup rapat kerja 19 Maret setelah berlangsung 4 hari. Alasannya karena suasana kenyamanan dan kondusifnya Kamtibmas serta pengetatan protokol kesehatan membuat 450 peserta utusan klasis Provinsi Papua Barat merasa 4 hari sepertinya hanya sehari mengikuti rapat kerja tersebut. Baik, terima kasih. Penyerahan simbolis ini diterima oleh Bapak Gubernur Papua Barat, Syed 18 Kaswari, berupa plakat dari pemerintah Kabupaten Maibrat,
juga untuk Kapolda Papua Barat. Ya, piagam dan plakat diberikan dari pemerintah Kabupaten Maibrat. Kemudian untuk Kapolda Papua Barat, baik. Semoga hasil yang ditelurkan di rapat kerja keempat di Klasis Ayamaru Kabupaten Maibrat menjadi catatan sejarah GKI memulai terobosan baru yang akan tetap dikenang, dan sekian pula laporan daerah membangun kali ini.